yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita buka tahun ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas hadis yang kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang waktu tiap zakat atau tasawuf wa tahajjud dan baita istata ilaihi sabila. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti kita tahu bahwa inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, dan kita sebagai orang-orang beriman dan orang-orang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah layak untuk dibebani menjalankan hukum tersebut. Inti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, inti risalah yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada 3. Itu sudah pernah kita katakan. Yang pertama intinya adalah akidah. Sebetulnya akidah ini adalah inti yang pertama dan utama, karena dia sebagai landasan dan dasar hidup seorang muslim. Makanya itu syariat, makanya itu risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasul Muhammad SAW. Itu pertama kali sebelum menyampaikan tentang syariat, akidah dulu diberesin, akidah dulu yang dibenahi. Kita tahu bagaimana Rasul Muhammad SAW menghadapi tantangan ketika fase pertama dakwahnya, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum turunnya perintah sholat, sebelum turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, sebelum turunnya perintah zakat, bahkan perintah haji, itu sebelum itu yang dibenahi adalah masalah akidah. Sehingga fase ini disebut fase makkiyah, yang jangkanya juga tidak pendek. Baru setelah masalah akidah dan keimanan ini beres, baru masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu pembenahan syariat, pembenahan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutlah turun perintah sholat, turun perintah puasa, saum di bulan Ramadan, turun perintah zakat dan haji dan sebagainya. Bahkan sampai turun juga perintah tentang sanksi-sanksi jika melakukan pelanggaran hukum syar'i. Bahkan sampai ayat tentang kisos pun turun setelah urusan akidah dan urusan keimanan beres. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya simpel saja. Bagaimana seseorang itu akan taat kepada hukum? Bagaimana seseorang itu akan menjalankan syariat, akan menjalankan ibadah, sementara hatinya imannya belum beres? Maka keimanan ini dulu yang beres, keimanan ini dulu yang dibenahi. Baru setelah itu penanaman tentang syariat. Untuk menuju apa? Menuju akhlak karimah. Bismillah, Allah Rasul menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimah. Agar apa? Agar bisa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, tujuannya diantaranya adalah maka illa rahmatan lil alamin, itu tercapai. Maka landasannya syariat, kemudian landasannya adalah akidah atau keimanan. Makanya semua risalah para nabi dan rasul pertama kali itu banyak
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah olehmu Allah, dan jangan sekali-sekali kau melakukan perbuatan syirik. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akidah beresin, syariat benahin untuk menuju innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu kesimpulannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang waktu zakat. Ini termasuk rukun Islam, ya, dari rukun Islam yang dibahas. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Bahkan dalam hadis yang ketiga, nanti kita akan juga baca, tapi kita jelaskan karena cukup dalam hadis yang kedua ini. Di sini buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana, kemudian wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ungkapannya itaun? Itaun itu dalam bahasa Arab artinya ikhrajun. Wa ita'iz zakah wa atuz zakah itu artinya keluarkan. Keluarkanlah oleh engkau zakat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Kenapa bahasanya mengeluarkan? Yaitu bahasa yang dalam pengertian kata adalah aktif, proaktif, mengeluarkan. Kan itu proaktif kan? Nah, sebelum kita membahas tentang wa ita'iz zakat, di dalam istilah syariat minimal ada 3 istilah yang kita kenal: sedekah, infak, dan zakat. Sedekah, infak, dan zakat. Ulama-ulama fikih menyatakan apa beda 3 istilah ini antara sedekah, infak, dan zakat. Sedekah, infak, dan zakat. Ternyata sebagian besar ulama mengatakan sedekah itu ungkapan secara umum dengan dasar innamas shadaqatu bil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha sampai akhir surat At-Taubah ayat 60. Jadi Allah bilang innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah pakai jamak, pakai ungkapan plural jamak. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan lil fuqara wal masakin, dan sampai akhir 68 asnaf yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu yang pertama. Nah, kalau begitu apa bedanya sedekah, infak, dan zakat? Secara umum, ya, tolong diingat ini, ya, tolong diingat supaya jangan lupa lagi. Ya. Secara umum, sedekah itu ada 2 macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah, yang mandub. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Zakat itu baik namanya zakat fitrah untuk diri kita, ataupun zakatnya namanya zakat mal, zakat harta, yang mana ketentuannya sudah jelas. Ya, berapa persennya? Kalau zakat misalnya zakat binatang ternak juga ada ketentuannya. Kalau harta secara umum apabila sudah sampai nisab dan zakatnya minimal, bukan harus, minimal, bukan harus segitu, nggak boleh lebih, bukan, minimal 2,5% dari harta.
harta yang ada. Itu kadar minimal, bukan kadar harus segitu, nggak boleh lebih. Kalau kurang nggak boleh, tapi kalau lebih boleh. Jadi minimal 2,5%. Itu secara umum. Nah, zakat wajib sedekah wajib namanya zakat. Baik itu zakat fitrah untuk zakat jiwa maupun zakat mal, yaitu berupa zakat harta. Sedekah sunat, itu namanya infak. Ketika yang wajib sudah kita tunaikan, maka tambahan daripada yang wajib itu namanya infak. Dan itu lebih baik. Dan insya Allah makin banyak sedekahnya, insya Allah makin berkah dan makin baik. Maaf, tidak ada yang miskin orang karena bersedekah dan berinfak. Bahkan silakan lihat nanti Al-Quran surat Al-Munafiqun, ayat 10. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Kenapa seseorang itu seandainya diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin sedang menghadapi sakaratul maut, hei hambaku, kata Allah, seandainya engkau aku berikan tawaran, umurmu aku tambah lagi, ya nggak sampai segini, mau ngapain lo, istilah bahasanya gitu. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau ya Allah memberikan kesempatan kepadaku ya Allah, yaitu untuk menunda ajalku dan menunda kematianku ya Allah, ila ajalin qarib, gak usah lama-lama, gak usah setahun, gak usah sebulan bahkan, sebentar aja dah. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang mati tadi itu, orang yang akan mati tadi? Dia bersumpah kepada Allah, fa'as-sodaqah, maka saya akan bersedekah. Nah, di sini juga sebagai dasar bahwa yang namanya sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik dia akan berzakat maupun dia akan berinfak. Nah, kenapa pilihannya adalah dia nggak akan sholat, nggak akan berpuasa, tapi pilihannya dia akan berinfak dan bersedekah? Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa kok milihnya? Kalau ada orang diberikan lagi oleh Allah kesempatan umur panjang untuk bisa kembali lagi ke dunia ini, milihnya bukan mau sholat sebanyak mungkin, bukan mau puasa sunnah sebanyak mungkin, tapi yang dipilih adalah bersedekah. Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Pahalanya? Betul. Karena pahala sedekah itu, kalau sedekah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat, saya katakan, tolong diingat, ini perlu. Kalau sedekah itu sesuai dengan tuntunan syariat, maka walaupun orang tadi sudah lama meninggalkan dunia ini, boleh jadi mungkin dia meninggalkan dunia ini sudah 10 tahun, bahkan mungkin 100 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau hasil sedekahnya itu masih dirasakan oleh orang yang hidup, manfaat dan kebaikannya, dan makin banyak justru orang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari sedekahnya itu, betul, pahalanya masih terus mengalir, nggak habis-habis. Tapi kalau sholat subuh kita tadi itu pahalanya udah habis sampai kapan? Ya tadi aja. Coba jangan coba-coba nggak sholat subuh tadi, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa.
Kemudian sholat subuh kita udah selesai belum tadi pahalanya? Sampai di situ aja kan? Besok subuh lagi harus sholat lagi nggak? Harus lagi. Coba kalau nggak sholat lagi besok, dosa. Tapi yang namanya sedekah, walaupun orang yang bersedekah tadi sudah meninggal dunia, bahkan mungkin boleh jadi meninggal dunianya bukan cuma setahun 2 tahun, bahkan mungkin boleh jadi sudah lebih 10 tahun, bahkan bisa jadi 100 tahun. Dan ini banyak kita saksikan kebaikan-kebaikan yang mana manfaat dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, walaupun orang tadi sudah lama meninggalkan dunia ini, insya Allah pahalanya masih tetap mengalir dan tidak putus-putusnya. Insya Allah. Disinilah kenapa kok seseorang kalau ditawarkan kembali oleh Allah, seandainya engkau, hei hambaku yang sedang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian ini, seandainya aku tawarkan kepada engkau umurmu supaya diperpanjang, apa yang kau minta? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau benar-benar menunda kematianku, nggak perlu lama-lama, cukup sebentar aja, yang penting waktunya cukup. Jadi apa yang terjadi? Lagi hidup, sedekah itu pelitnya setengah mati. Betul nggak Pak? Lagi hidup, sedekah itu pelitnya setengah mati. Mikirnya panjang kalau urusan sedekah. Tapi kalau urusan maaf untuk memenuhi hawa nafsu dan keinginan foya-foya yang bernilai duniawi, kadang-kadang jor-joran. Tapi bukan kita Pak, orang lain. Orang mana Pak? Orang yang di sana. Alhamdulillah jemaah masjid diskon hasanah mana seperti itu. Makanya insya Allah masjidnya cepat terjadi ini. Pasti yakin saya. Betul nggak? Insya Allah. Yang seperti itu orang mana Pak? Orang sono. Kalau di sini kan enggak, alhamdulillah. Di sini sih kalau sudah diajak tentang bersedekah, kapan lagi? Alhamdulillah. Ya Bu ya, Bu. Ada ibu-ibu nggak sini Bu? Wah. Ibu kalau disuruh untuk bersedekah cepat ya Bu ya. Bu. Cepat nggak kalau disuruh untuk bersedekah? Cepat. Insya Allah. Cepatnya mesin cepat gitu Bu. Alhamdulillah. Ya berarti ya, cepat ya. Alhamdulillah ya. Kalau orang dari sini kalau disuruh bersedekah yang cepat kan? Alhamdulillah. Mana yang lebih cepat? Disuruh untuk jadi donatur 17 Agustusan atau untuk bangun masjid? Oh bangun masjid. Saksi loh, PRT loh. Alhamdulillah. Karena sedekah itu manfaat dan kebaikannya, walaupun boleh jadi orang yang berinfak dan bersedekah itu sudah meninggal dunia, tetapi kalau manfaat dan kebaikan dari sedekah dan infaknya itu, bahkan dari zakatnya itu, insya Allah pahalanya masih tetap mengalir dengan syarat memenuhi kriteria. Salah satunya ya, harta yang disedekahkan, yang diinfakkan, harta hasil yang halal. Satu. Sekali lagi Bu, ini diingat Pak, harta yang diinfakkan dan yang disedekahkan itu hasil usaha yang halal. Ada pertanyaan, bagaimana uang haram untuk nyumbang masjid? Kalau pengurus tahu bahwa itu uang haram, nggak boleh diterima. Tapi nggak perlu nanya. Nggak perlu nanya, waktu singgung, ini uang sedekah kamu, uang halal, uang haram, itu bukan urusan pengurus. Ya. Tapi itu yang bersedekah, kalau ingin sedekah dan infaknya diterima oleh Allah, maka uang yang disedekahkan itu, harta yang diinfakkan itu hendaklah harta yang halal.
Dalilnya ada. Lihat hadis Sahih Muslim. Ya. Ini hadis Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha thayyib, yang maha baik. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah itu tidak akan menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan kalau dari segi harta yang dimaksud dengan thayyib di situ al-halal, yaitu harta yang halal, artinya hasil usaha yang halal. Itu satu syaratnya. Ya, kalau ingin sedekah kita diterima oleh Allah, kalau ingin infak kita diterima oleh Allah, maka sedekah itu harus dari uang hasil yang halal. Itu mutlak. Saya hanya menyampaikan. Itu yang pertama. Kalau ada pertanyaan bagaimana uang korupsi kemudian digunakan untuk kebaikan, untuk bersedekah, nggak ada money laundering dalam Islam, nggak ada. Sama berhaji, nggak ada. Sama berhaji. Bagaimana haji kalau uang yang digunakan untuk haji dan umrohnya uang hasil korupsi? Maaf, dosa masalah harta dan materi itu tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali hak-hak orang yang diambil itu sudah dikembalikan. Sekali lagi, hati-hati bicara, hati-hati kalau dosa kita urusannya materi dan harta. Dosa masalah harta dan materi yang milik orang lain, kalau korupsi kan milik negara tuh, atau korupsi perusahaan milik perusahaan. Dosa bicara masalah harta dan materi itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum harta dan materi yang dikorupsi itu dikembalikan. Atau untuk mengembalikan sudah tidak ada, habis sudah. Gimana caranya? Minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Dan dalam Islam, kalau ketahuan seseorang mencuri, mengambil hak milik orang lain, walaupun sudah dikembalikan, hukum tetap dilakukan. Jadi dikembalikan bukan berarti dia lepas dari sanksi, tidak. Sanksi tetap. Oh kalau itu percuma dong? Oh tidak. Sanksi akibat dosa dan kelakuan dan kejahatannya mencuri, kemudian mengembalikan itu karena kewajiban dia mengembalikan hak orang lain yang diambil dan dirampas oleh dia. Itu jelas. Jadi satu syaratnya kalau ingin infak dan sedekah kita betul-betul diterima oleh Allah sebagai amal jariah yang pahalanya berkelanjutan, maka harta yang diinfakkan dan disedekahkan hendaklah harta yang dicari dengan cara yang halal. Kalau seandainya harta korupsi, mencuri milik orang lain, selesai dengan dia berhaji, pergi ke tanah suci, nangis-nangis di depan Ka'bah, mencucurkan air mata, nangis-nangis ketika wukuf di Arafah bertaubat, padahal dosanya dosa korupsi, enak banget. Korupsi aja 301 triliun. Oh, enak plus paling berapa sih? Iya kan Tuhan? Atau umroh paling berapa sih? Nangis-nangis aja di depan Ka'bah. Udah macam-macam. Kalau seandainya dosa korupsi bisa dimaafkan dengan dia bertaubat saja, cuma nangis dan doa dan bertaubat di depan Ka'bah, lo enak banget. Sementara orang yang dizolimi, yang sengsara akibat korupsinya sudah banyak yang korban berjatuhan. Maka nggak ada tawar menawar kalau dosa sudah bicara masalah harta dan materi, kembalikan. Kalau betul-betul taubatnya taubatan nasuh, taubat beneran. Kemudian kalau harta yang diambil sudah nggak ada, udah habis, memang udah nggak ada lagi,
minta dihalalkan kepada orang yang pernah dizalimi yang diambil haknya. Titik. Jadi itu syaratnya. Sedekah yang diterima oleh Allah hendaklah hasil usaha yang halal. Yang kedua, dalam berinfak dan bersedekah itu hendaknya niatnya benar. Niatnya benar. Niatnya lempeng, nggak neko-neko. Apa ada orang bersedekah niatnya macam-macam? Banyak. Untuk disebut banyak. Untuk supaya dikatakan oleh orang dia sebagai seorang yang dermawan, perhatian. Allah yang bilang, bukan saya, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, firman-Nya jelas. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yuraqun. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an shalatihim sahun. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapakah orang yang lalai terhadap sholatnya? Alladzina hum yuraqun. Dia sholat tetapi sholatnya bukan karena Allah, tapi sholatnya adalah karena unsur dia ingin dilihat oleh orang lain. Ya, artinya analoginya sholat saja yang sebagai rukun Islam yang kedudukannya sebagai imaduddin, tiang agama, perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat, akan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan yang melakukannya celaka dan mendapatkan neraka wel kalau sholatnya adalah karena faktor dia, apalagi infak dan sedekah. Paham, Pak? Paham? Apalagi infak dan sedekah. Sholat saja yang kedudukannya sebagai as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Bahkan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, as-sholat, perkara yang pertama kali akan dinilai oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Itu akan gagal total, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan maaf, akan mendapatkan ganjaran neraka wel, celaka kata Allah, kalau sholatnya itu bukan karena Allah tapi sholatnya karena unsur riya. Apa itu riya? Ingin dilihat oleh orang, ingin diapresiasi dan ingin disanjung oleh orang. Sholat saja yang sebagai kedudukannya seperti itu saja akan gagal dan tidak ada nilainya di hadapan Allah, apalagi ibadah sedekah. Jelas, Pak? Ya, itu ya. Bahkan Allah dan Rasul menyatakan dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ala wa huwa riya. Perkara yang pertama yang sangat saya khawatirkan ke atas kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu perbuatan riya. Apa itu riya? Melakukan kebaikan, niatnya adalah ingin ditonton, ingin diapresiasi, dan ingin sanjungan dari manusia, makhluknya Allah, bukan ingin mendapatkan ridho Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terpelihara dari unsur riya. Yang ketiga, sebelum itu juga Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan apa dari yang dia lakukan. Yang diantara yang sangat menentukan dia akan dapat pahala atau tidak di hadapan Allah adalah tergantung niatnya dalam melakukan perbuatan itu untuk apa. Bagaimana dia akan mendapatkan ridho Allah dari ibadah yang dilakukannya, sementara niatnya bukan untuk ridho Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Jelas, Pak ya? Yang ketiga, lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah 264.
surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Ya ayyuhalladzina la tubtilu, jangan kau batalkan shadaqatikum, sedekah yang kau sudah berikan itu dengan apa? Bil manni, dengan selalu mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut dan selalu diceritain. Disebut-sebut, diungkit-ungkit, diceritain. Oh itu, oh masjid itu, oh saya yang paling banyak duitnya itu kan keluar. Itu bata di situ saya semua yang beli. Bahkan batu untuk fondasi saya itu buktinya Pak RT itu. Kalau kamu cek hanya mau Pak RT. Oh kalau nggak ada saya, itu yang namanya besinya juga tuh. Orang kadang tahu saya yang beliin. Kebetulan besi ada waktu itu. Saya beliin besi 22 sekalian supaya kuat. Ulir. Enggak yang ulir-ulir 13, ulir 2 langsung supaya kuat. Udahlah. Pokoknya selama tuh masjid ada siapapun orang yang nanya tentang masjid, wah dia dulu yang mesti tahu. Ini masjid. Saya ini panitianya dan saya yang paling banyak itu cari dana itu. Bahkan dananya juga alhamdulillah waktu itu rezeki saya ada. Tanya dia mau masyarakat sini kalau nggak percaya nih. Tapi bukan orang kita Pak, orang mana Pak? Orang Solo. Ya Allah. Orang yang dengarnya iya Pak. Apalagi yang dengarnya pintar nggak baik Pak? Kipas-kipasin. Oh emang. Kalau Bapak sih nggak ada yang nggak kenal. Bapak yang saya dengar juga sebelum Bapak tinggal di sini juga dulu gitu ya Pak ya. Oh nggak ada tuh urusan-urusan masjid musola. Waktu Bapak tinggal yang nggak beres, oh Bapak paling depan. Saya juga dengar dari tetangga dulu gitu Pak. Bahkan teman saya juga ada yang kenal Bapak. Katanya Bapak ini orangnya dermawan banget deh. Jadi dah, wah kita ada lagi. Tapi bukan kita, bukan. Orang mana Pak? Orang sono. Ya itu namanya bilman. Nih, selalu disebut, selalu diungkit Halo, kalau kata gua dulu mampus lu, karena jalanan gua kasihan aja gak lihat lu, gua bantu lu, gua sekolahin macam-macam, sekarang aja lu lagu lu. Ya sudahlah, soal ketika kebaikan yang kita lakukan yang sudah kita keluarkan, orang yang kita bantu itu mau dia berterima kasih atau balas budi atau tidak, itu nggak perlu jadi syarat utama dan pertama. Nggak perlu. Kalau itu yang menjadi persyaratan kita melakukan kebaikan, maaf, banyak kecewanya. Terserah Pak, ini pengalaman pribadi saya. Justru orang-orang yang banyak kita bantu, itu nggak beda kata pepatah orang tua kita, bagaikan melepas anjing kejepit. Itu yang saya alami Pak. Saya rasa nggak beda dengan yang Bapak alami juga ya. Kebanyakan kita bantu, kita orbitkan, kita naikkan, kita apakan dia. Tahu-taunya dia sendiri yang mau ngedongkrak kita. Kan gitu dong. Sudah. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menolong seseorang, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Terutama saya menasihati diri saya pribadi. Enggak perlu ada syarat di hati kita pada diri kita. Lu harus balas kebaikan gua, enggak perlu. Lu harus balas budi gua, enggak perlu. Kalau itu yang menjadi persyaratan kita melakukan kebaikan, maaf, banyak kecewanya dan akan selalu kecewa. Kenapa? Justru banyak orang-orang yang kita bantu justru gak ada terima kasihnya Pak. Betul? Itu sudah menjadi ya begitulah kehidupan gitu loh. Dan itu salah satu ujian hidup. Maka
membantu orang, sudahlah. Bismillah. Gak usah karena apa. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya punya rezeki. Alhamdulillah ya Allah sekarang saya punya kemampuan. Ya Allah, dan alhamdulillah ada tempat untuk menyalurkan harta dan sebagian rezeki saya untuk kebaikan yang insya Allah bermanfaat ini ya Allah. Bismillah, merem mata, selesai. Yakinlah tidak ada kebaikan sedikit pun yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah enggak tahu, pasti Allah tahu. Dan bagaimana cara Allah membalas? Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Cara Allah membalas kebaikan yang telah kita lakukan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalasnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Berinfak, bersedekah itu bisa menghindarkan dan menjauhkan kita dari bencana dan musibah. Dan banyak itu kejadian bencana dan musibah yang begitu dahsyat, menurut logika manusia pasti korban. Tahu-tahunya justru dia segar bugar, Bang. Banyak nggak kejadian kayak gitu? Siapa yang menyelamatkan itu? Allah. Bisa jadi itu karena Allah menerima sedekah dan infaknya. Ketika dia waktu itu menurut logika manusia sudah jadi korban dan celaka, Allah selamatkan karena sedekahnya. Oke, Pak? Dan nggak ada yang sia-sia di dalam. Bahkan dalam satu hadis Sahih Bukhari, lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ke-126, seingat saya. Seseorang yang dalam keadaan kehausan, dahaga, dia cari air, sumber air untuk menghilangkan dahaganya. Dia telusuri jalan yang begitu panjang, yang begitu jauh. Akhirnya alhamdulillah dia menemukan sumber air. Dan setelah dia menemukan sumber air, betapa girang dan betapa bahagianya dia. Dia ambil air dari sumber air yang jernih itu, dia minum, hilanglah dahaganya. Tahu-tahunya setelah selesai dia minum, hilang dahaganya, naik dia. Ya Allah, tahu-tahunya di sampingnya ada seekor anjing yang sedang kehausan, yang lidahnya sudah sampai ke tanah, yang sudah tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Sehingga orang ini mengatakan, ya Allah, betapa kasihannya anjing ini, betapa dahaganya anjing ini. Gak beda dengan saya tadi, mungkin lebih parah dari saya tadi. Ini orang diambil dengan sepatu bootnya, Pak, air, Pak. Air sumur itu kemudian diminumkan anjing yang dalam keadaan kehausan. Sehingga anjing itu bangkit kembali dan segar kembali karena dikasih minum oleh orang lain. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Wa syakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah berterima kasih kepada orang ini karena dia telah menyelamatkan anjing dalam keadaan kehausan. Dan karena perbuatannya itu ikhlas, bukan karena apa-apa, Allah mengampuni dosanya. Anjing saja, binatang yang kita tahu haram dagingnya kita konsumsi, diselamatkan oleh seorang hamba Allah lillahi ta'ala, tidak ada unsur apa-apa, karena semata itu juga makhluk Allah yang harus diselamatkan. Allah berterima kasih kepada orang tadi dan Allah akhirnya mengampuni dosanya. Apalagi menyelamatkan manusia. Maka dalam Islam, Mbak, perbedaan akidah dan perbedaan agama bukan sebagai alasan untuk konflik dan menzalimi orang yang berbeda akidah dan keyakinan dengan Islam. Maka Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza dhimmiyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi yang berbeda akidah dan keimanan dengan kita, tapi dia mau hidup rukun damai dengan kita dan mau hidup berdampingan dengan kita, enggak memerangi dan enggak memusuhi kita sebagai umat. Kalau memang
hidup rukun dan damai dan mau berdampingan dengan kita. Karena urusan akidah lakum dinukum waliyakin. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menyakiti orang kafir yang model begitu, sama juga dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Dan siapa yang menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Artinya kesimpulannya haram hukumnya bagi orang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menzolimi apapun dan siapapun makhluk Allah. Bahkan orang kafir pun tidak boleh dizolimi kalau cuma sekedar alasannya adalah perbedaan agama dan keyakinan. Jelas ya Pak ya? Ini Islam. Inilah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Maka kalau ada yang bilang, bagaimana Ustaz kalau ada tetangga saya kebetulan kafir, miskin, boleh nggak dibantu? Ya boleh. Nggak salah. Tapi maaf, jangan uang zakat. Nah, uang zakat itu khusus lil fuqara wal masakin, wajib hukumnya. Uang apa? Ya uang infak lah. Ya Pak ya, kalau harta zakat yang wajib itu khusus untuk orang beriman itu, nggak boleh. Ya. Tapi bagi mu'alaf boleh. Orang yang baru masuk Islam, silakan. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Ayo, kurang gimana aja dasar Islam ini? Maka bingung saya Pak. Orang Islam ini kadang-kadang nggak bangga dia sebagai seorang muslim, karena nggak ngerti Islam itu. Jadi kita menyelamatkan hewan saja, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, apalagi menyelamatkan manusia. Dengan syarat harta yang diinfakkan, yang disodakohkan, harta hasil pencarian yang halal. Dan dengan syarat niatkan lillahi ta'ala. Soal orang tadi mau membalas budi kita, bukan menjadi persyaratan. Kalau itu menjadi persyaratan, maaf, kita akan lebih banyak kecewanya. Dan yakinlah, jangankan manusia yang kita bantu, hewan pun yang kita bantu, nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Allah pasti melihat kebaikan kita. Bagaimana cara Allah membalas sedekah dan infak dan kebaikan kita? Banyak cara yang saya katakan tadi. Salah satunya bisa jadi karena infak dan sedekah kita diterima oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah dari bencana dan musibah yang dahsyat. Dan banyak kejadian ya. Banyak nggak kejadian kayak gini Pak? Banyak. Boleh jadi karena infak dan sedekahnya diterima oleh Allah. Menurut logika dia sudah jadi korban. Menurut logika dia sudah pasti. Ini enggak. Bahkan ternyata tahu-tahu segerbukan selamat. Subhanallah. Itulah bagaimana cara Allah membalas sedekah dan kebaikan. Atau boleh jadi ketika kita kesusahan, ketika kita punya masalah, ada problem, Allah menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menolong kita. Oh itu banyak sekali Pak. Dan ini yang saya rasakan juga Pak. Saya lagi ngebangun pesantren ini Pak ya. Justru orang yang banyak bantu itu orang-orang yang kadang-kadang nggak pernah saya kenal lama. Cuma baru saya kenal 1 jam 2 jam. Oh iya Pak Ustaz, saya kebetulan ada rezeki nih Pak Ustaz. Ustaz lagi ngebangun apa Pak Ustaz? Oh iya, lagi ngebangun pesantren ini Pak. Untuk anak-anak santri. Oh iya insya Allah, mana rekeningnya Pak Ustaz? Bahkan orang yang kadang-kadang sudah puluhan tahun saya kenal, bahkan sering minta bantuan ke saya. Secara ekonomi dia mampu, kalau ngasih bantuan disuruh ke orang lain. Aneh bin ajaib? Enggak aneh kok. Enggak aneh kan Pak ya? Enggak. Justru kadang-kadang orang yang membantu, yang perhatian kepada kita, ketika kita dalam keadaan masalah dan problem, kadang-kadang tidak sedikit justru orang yang baru kita kenal. Bahkan mungkin boleh jadi kita belum pernah kita kenal. Dia mungkin tahu kepada kita hanya dari orang lain atau dari temannya. Banyak nggak yang kayak gitu Pak? Urusan siapa itu yang menggerakkan hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah membalas kebaikan kita. Belum lagi pahala dari infak dan sedekah itu disimpan sebagai tabungan nanti untuk kita di akhirat. Subhanallah.
Syarat yang selanjutnya supaya infak dan sedekah kita itu diterima oleh Allah, selain pertama niatnya yang benar, yang kedua dari harta yang halal, niatnya yang benar, jangan ungkit-ungkit. Wal ada, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264 tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan batalkan sedekah kau itu, kata Allah, dengan menyebut-nyebut apalagi menyakiti dan menyakitkan orang yang menerima bantuan dan kebaikan kita. Ya, jangan dibatalkan pahalanya dengan menyakiti orang yang menerima bantuan dan menerima sedekah kita. Mudah-mudahan 4 hal ini kalau sudah ada dalam setiap infak dan sedekah kita, insya Allah sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kembali kepada hadis ini. Wa tu'tiyaz zakah, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Sedekah wajib. Sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah namanya infak. Sedekah wajib. Sedekah wajib berupa zakat, baik zakat namanya zakat fitrah untuk jiwa. Maaf, zakat fitrah itu ya sebaiknya jangan cuma sekedar memenuhi persyaratan. Kalau boleh lebih, ada yang bertanya, Ustaz, boleh kayak saya berzakat fitrah? Saya zakat fitrah 1 karung beras untuk diri saya. Boleh. Ya, ukuran yang biasa dikenal di masjid di musola, di panitia kita itu 3,5 liter itu ukuran minimal. Ukuran apa? Ukuran minimal. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Kita kebetulan rezeki ada. Kebetulan anak 3, istri dan kita punya uang, alhamdulillah rezeki berlimpah waktu itu. Zakat fitrah 5 orang, 5 karung, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak salah. 3,5 liter itu minimal. Satu. Yang kedua, jangan kita bersedekah berinfak itu, apalagi misalnya zakat fitrah, maaf, dengan beras yang paling murah. Ini dicari yang paling murah. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh cari beras yang paling mahal. Ya minimal yang sehari-hari kita makan. Ya, itu minimal. Supaya sedekah kita itu yang kita persembahkan kepada Allah itu yang terbaik, yang insya Allah menjadi bekal untuk kita. Ingat, kalau sedekah baik yang wajib berupa zakat maupun yang tidak wajib berupa infak, kalau sudah memenuhi 4 kriteria tadi, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kenapa dalam hadis ini masalah zakat dan infak, terutama masalah zakat itu kita disuruh untuk proaktif. Kenapa? Karena zakat dan sedekah itu sebetulnya kebutuhan dan yang pertama kali dan yang banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan justru orang yang bersedekah itu gitu loh. Yes, mustahil mendapatkan manfaat dan kebaikan dari sedekah dan zakat kita. Yes, itu tidak diragukan. Tapi justru yang banyak mendapat manfaat dan kebaikan, yang pertama kali mendapatkan manfaat dan kebaikan dari zakat yang dikeluarkan, dari sedekah yang diberikan, justru yang pertama kali mendapat manfaat dan kebaikan, yang lebih banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan justru orang yang berzakat itu. Ini kadang-kadang dibalik, Pak. Yang ada pada pemikiran umat ini kadang-kadang yang dianggap yang butuh itu mustahil. Yes,
Yang mustahik memang butuh dan mendapat manfaat dan kebaikan dari zakat yang dikeluarkan dari orang-orang yang berzakat. Ya, betul. Orang-orang yang mustahik itu mendapatkan manfaat dan kebaikan dari infak dan sedekah yang dikeluarkan. Ya, nggak salah. Ya. Tetapi justru yang lebih mendapatkan manfaat dan kebaikan, yang banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan, justru bukan orang yang berzakat itu. Justru bukan orang yang mendapatkan zakat itu yang lebih banyak. Justru yang pertama kali mendapatkan manfaat dan kebaikan, yang pertama kali mendapatkan kebaikan dari zakat dan infak, justru yang bersedekah itu. Dari mana? Yuk kita hitung-hitungan. Bahkan yang lebih banyak mendapat manfaat dan kebaikan justru yang bersedekah itu. Yuk kita hitung-hitungan. Dari mana kita hitung-hitungannya? Satu, kalau harta sudah memenuhi kriteria wajib untuk zakat, yang wajib dizakatkan minimal hanya 2,5%. Ya kan Pak? Taruh harta 100 juta. Dan harta yang 100 juta yang wajib dizakatkan hanya berapa? Minimal 2,5 juta. Betul? Coba kalau dia nggak keluarkan 2,5 juta itu, apa yang terjadi? Coba kalau dia nggak keluarkan 2,5 juta itu dari 100 juta yang ada pada hartanya, apa yang terjadi? Maka berlakulah hukum dalam istilah orang tua kita, milas titik rusak susu sebelahnya. Betul? Maka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu semua terkontaminasi, jadi rusak, jadi dimurkai oleh Allah dan tidak diridhoi dan tidak diberkahi oleh Allah, dicabut keberkahan oleh Allah dari harta yang 100 juta tadi. Kenapa? Karena dari harta yang 100 juta tadi ada yang milik orang lain yang sudah diperuntukkan oleh Allah yang belum dikeluarkan kewajibannya. Milas setitik rusak susu sebelah. Justru kalau dia keluarkan zakatnya tadi, maka yang dikeluarkan paling hanya 2,5 juta. 97.500.000 hartanya jadi halal, jadi berkah, dan tidak ada lagi keberkahan Allah dalam harta itu. Ayo, siapa yang banyak mendapatkan manfaat? Siapa Pak? Coba dia nggak zakatkan, jangan coba dia nggak zakatkan, dilaknat oleh Allah hartanya itu, dikutuk oleh Allah hartanya itu, tidak ada keberkahan oleh Allah dari Allah hartanya itu, akhirnya rugi dia, bukan rugi ya. Sudah habisnya kalau harta nggak diberkahi, macam-macam Pak. Sebentar oleh Allah, apalagi cuma 100 juta. Banyak orang yang miskin mendadak, banyak kan? Banyak nggak Pak? Hartanya bukan membawa dia bahagia, tapi membawa dia bencana dan membawa dia sengsara dan membawa dia binasa. Banyak. Kenapa? Karena hartanya tidak ada keberkahan di dalamnya. Hartanya membuat dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hartanya tidak ada keberkahan di dalamnya. Hartanya bukan membuat dia semakin tawaduk, semakin rendah hati, tapi semakin sombong dan semakin angkuh, bahkan semakin zalim dan semakin jauh dari kebaikan. Kenapa? Karena hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus disadari. Yang kedua, selain dia yang banyak mendapatkan, dan dia yang orang pertama kali mendapatkan manfaat itu. Betul nggak Pak? Dia yang pertama kali mendapatkan manfaat itu, bukan orang yang mustahik. Bahkan 2,5 juta mustahik kadang-kadang dibagi berapa Pak? 50 orang. Taruh amplop 50 ribu, dikumpulin orang, diantriin panas-panas. Kadang-kadang dempet-dempetan sampai ada yang pingsan. Ya Allah, bahkan kadang-kadang maaf ada yang sampai mati Pak. Pas dibuka amplop cuma 20 ribu antri Pak. Nggak zolim ini orang kayak gitu. Manusia kan mustahik itu. Manusia itu juga manusia kok. Justru kita butuh mustahil. Nah makanya itu kenapa bahasanya itatuz zakat, tu'tiyaz zakat.
Engkau proaktif mengeluarkan zakat itu. Bukan sampai dioyok-oyok sama panitia. Kita sendiri yang sadar dan menyadari. Mengeluarkan itaun, ikhrajun, infakun. Proaktif mengeluarkan sebagian harta kita itu untuk zakat. Subhanallah. Ini loh Pak. Makanya itu kenapa bahasanya adalah wa'atuz zakat. Dan keluarkanlah olehmu sebagian hartamu untuk zakat. Allah nyuruh kita untuk proaktif di dalam berzakat itu. Bukan menunggu, tapi kita yang proaktif mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat tersebut. Bagaimana? Dan ini pemahaman zakat begini ini harus masuk ke otak kita. Sehingga infak dan sedekah itu kebutuhan kita Pak. Supaya apa? Supaya harta kita diberkahi oleh Allah. Supaya apa? Supaya harta kita ini nggak menjadi laknat, nggak menjadi sumber bencana, nggak menjadi sumber musibah, sumber perpecahan, sumber kehancuran rumah tangga. Maka kalau ada rumah tangga yang hancur padahal secara ekonominya mapan, bisa jadi hartanya itu bukan milik dia yang ada di situ. Ada peruntukan yang bukan milik dia belum keluarkan. Akhirnya hartanya sumber bencana keluarganya, sumber bencana rumah tangganya, sumber akhirnya keributan suami istri. Bahkan bukan cuma ribut, bahkan kadang-kadang sampai putus silaturahmi dan kadang-kadang maaf sampai ada yang sampai hilangnya nyawa gara-gara putusnya silaturahmi dengan keluarga. Akibat apa? Boleh jadi mungkin hartanya tidak lagi diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan infak dan sedekahnya dari hartanya. Tapi kalau urusan maksiat, urusan poya-poya, apalagi pandai ada yang ngipas-ngipasin. Ini yang harus ditanamkan Pak berumat. Zakat itu bukan kebutuhan si mustahid saja. Yes, mustahid butuh zakat. Yes, mustahid butuh sedekah. Saya belak-belakan aja Pak. Pesantren yang saya sekarang bangun juga sekarang lagi ngebangun 3 lokal. Kalau tidak ada sedekah dan infak dari para muslimin, dari para donatur, dari mana saya ngebangun? Yes, kita butuh. Ya, kita butuh. Nggak bohong. Tetapi justru yang pertama kali membutuhkan, yang banyak mendapatkan manfaat, bukan yang mendapatkan sedekah dan infak itu. Justru siapa Pak? Yang membagi dan mengeluarkan infak itu justru yang sebetulnya yang paling butuh. Justru yang banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan, iya. Kenapa? Allah berkahi hartanya. Sehingga hartanya itu nggak menjadi sumber bencana. Sehingga hartanya itu membuat dia menjadi bahagia. Tumbuh anaknya menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak yang soleh. Maaf, alhamdulillah. Saya usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah, terutama saya menasihati diri saya pribadi. Kalau ada di antara kita anak kita susah diatur, susah banget dididiknya, dibilangnya udah di sekolahin, udah sekolah yang mahal macam-macam, tapi masih keras kepala, masih bandel, boleh jadi mungkin harta yang kita berikan kepada dia adalah harta yang tidak halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Atau nyarinya udah benar, tapi kewajiban kita belum kita tunaikan, yaitu merupakan zakat dan infak belum kita tunaikan, sehingga akhirnya menjadi sumber bencana dan musibah di rumah tangga dan dalam keluarga kita. Makanya itu bahasanya kenapa wa'atus zakat. Allah menyuruh kita untuk proaktif dalam mengeluarkan dan menginfakkan sebagian harta kita, bukan menunggu. Bahkan dahsyatnya lagi, pahala dari zakat dan infak kita, subhanallah, makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari infak dan sedekah kita, makin banyak pahala yang didapat. Bahkan makin lama dari infak dan sedekah kita itu dirasakan manfaat dan kebaikannya, tidak habis-habisnya pahala itu mengalir. Disinilah letaknya. Kenapa seseorang kalau diberikan kesempatan lagi oleh Allah umur panjang, dia tidak memiliki ibadah yang lain kecuali kata dia
Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah dan akan saya sedekahkan sebagian harta saya. Silakan kalau ada pertanyaan.